Kira-kira dari proses pelaksanaan tahapan ini ada nggak sih koreksi atau catatan? Jadi masa sosialisasi ini sebenarnya jadi pisau bermata dua. Sebenarnya pemilihan golput itu gimana sih? Tidak menjadi golput itu pun sebuah hal yang baik. Apa iya saya diharuskan untuk memilih yang tidak terlalu buruk dari yang terburuk gitu? Kekhawatiran pribadi untuk pemilu 2024. Khawatirannya adalah politik polarisasi sebenarnya. Ketika ada penundaan pemilu, Apa sih yang bisa mahasiswa lakukan untuk mensukseskan pemilu? Kita nggak butuh orang-orang yang ngaku pemilih muda tapi cuma sekedar joget-joget di TikTok. Kita nggak butuh pemimpin yang katanya pemimpin muda tapi nggak pernah berpihak sedikit pun pada kepentingan pemuda. Halo sahabat Bawaslu di seluruh Indonesia, podcast Bawaslu RI kembali mengudara. Apa kabar sahabat semua? Semoga selalu sehat dan bahagia. Hari ini saya nggak sendirian, kali ini saya ditemani oleh mahasiswa dari Universitas Indonesia dan juga UIN Jakarta. Tak kenal maka tak sayang, maka langsung saja kita kenalan terlebih dahulu. Di sini ada Kak Melki dari BEM Universitas Indonesia dan juga Kak Fadil dari SEMA UIN Jakarta. Boleh Kak kenalan terlebih dahulu? Oke. Halo teman-teman semua, kenalin saya Melki Sedek Huang, Ketua BEM UI 2023. Selanjutnya ada Kak Fadil nih, silahkan Kak. halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Muhammad Fadil Bulat, selaku Ketua Umum Senat Mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah. Oke, luar biasa sekali ya sahabat Bawaslu sekalian. Nah, sahabat Bawaslu tahu gak sih kalau di pemilu 2024 yang akan mendatang, pemilih muda mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Tentunya pemilih muda ini cukup berkontribusi bagi hasil daripada pemilu kita. Sehingga saya mengucapkan terima kasih sekali kepada Kak Melki dan juga Kak Fadil yang telah berkenan hadir mengisi podcast Bawaslu pada kesempatan hari ini. Terima kasih ya. Nah, sebelumnya kita mau tes dulu nih. Saya mau tanya terlebih dahulu, kira-kira kakak-kakak ini tahu gak sih kapan pemilu kita akan diselenggarakan? Mungkin dari Kak Fadil. Kapan nih Kak pemilu serentak diselenggarakan? Di hari Valentine, tanggal Tepatnya? 14 Februari 2020. Oke, 100. Luar biasa sekali. Nah, untuk Kak Melki, kalau pilkada serentaknya kapan tuh Kak? Kalau pilkada serentak itu berapa bulan sehabis pemilu serentak tadi? 27 November 2024. Oke, mantap, luar biasa. Nggak salah memang ya kita mengundang mahasiswa dari UI dan juga UIN. Nah, kalau boleh tahu, ini kali keberapa sih Kak Melki dan juga Kak Fadil menyumbangkan suaranya? Boleh dari Kak Melki terlebih dahulu. Kalau untuk di tahun 2024 nanti artinya kali kedua. Pertama 2019 deh. Oh, 2019 sudah nyoblos ya Kak ya. Kalau Kak Fadil sendiri? Sama, karena 17 tahunnya aku di 2018. Oke, wah, mereka ini masih muda gitu ya, sahabat Bawaslu. Saya juga masih muda sih ya, beda sedikit lah ya. Nah, tapi di pemilu ini, di pemilu 2024 besok, kakak-kakak sudah dicoklit ya? Udah. Sudah ditempel stiker gitu ya di rumah kakak-kakak semua. Oke. Nah, saya juga mau ngetes sedikit nih. Menurut Kak Melki dan juga Kak Fadil, pemilu itu apa sih sebetulnya? Mungkin dari Kak Melki terlebih dahulu. Ya, sebenarnya kalau ngomongin pemilu itu apa, tentunya kalau baca buku atau baca jurnal apa banyak banget lah penjelasannya. Cuman yang saya pahami secara simpel ya, pemilu itu tuh wadah semua warga negara untuk bisa milih perwakilannya atau milih orang-orang yang kemudian bakal menuntun jalannya pemerintahan. Oke, menurut Kak Fadil sendiri gimana? Kalau menurut saya pemilu itu adalah suatu hal yang menjadi tonggak utama dari adanya demokrasi. Jadi ketika demokrasi itu ada, memang berbagai macam hal bisa kita sebut sebagai demokrasi sesuai dengan pengambilan keputusan dan lain-lain sebagainya. Tapi dengan adanya pemilihan umum, itu sudah menjadikan ciri khas yang pasti bahwa negara kita ini berdemokrasi. Jadi ketika tidak ada pemilu, berarti Indonesia bukan negara demokrasi kan gitu. Oke, nah berbicara mengenai pemilu, tentunya di Indonesia ada yang namanya penyelenggara pemilu nih. Nah, baik Kak Melki ataupun Kak Fadil, tahu nggak sih penyelenggara pemilu di Indonesia itu terdiri apa aja? Dari Kak Fadil terlebih dahulu. Oke, penyelenggara pemilu di Indonesia itu ada KPU sebagai komisi pemilihan umum,
yang kemudian ada Bawaslu, Badan Pengawas Pemilu, dan di atas kedua hal tersebut ada yang namanya DKPP. Tiga hal. Oke. Nah, untuk Kak Melki, Kak Melki, tadi kan Kak Fadil udah sebut nih salah satu penyelenggara pemilu kita yaitu Bawaslu. Kak Melki sendiri tuh udah kenal Bawaslu sejak kapan nih kalau boleh tahu? Sebenarnya kalau pelajaran tentang penyelenggaraan pemilu itu kan dari SMP SMA udah ada gitu di PPKN atau gimana gitu. Jadi kita dikenalkan dengan 3 badan lah gitu kan, 3 instansi, KPU, Bawaslu, dan juga DKPP gitu. Dan Bawaslu itu ya punya peranan penting untuk mengawas proses pelaksanaan dari persiapan pelaksanaan, tahapan dan lain sebagainya gitu. Oke. Nah, kalau misalkan sebagai pemimpin yang tentunya dipilih juga nih dari hasil pemilu kampus gitu ya, Kak Fadil dan Kak Melki ini melihat pemilu kampus itu sebagai apa? Kalau boleh ceritakan mungkin Kak Fadil. Oke, mungkin ada sedikit cerita tentang kampus ya. Iya. Kalau misal pembahasan dan pertanyaan dari Kak Mas Ayu mengenai apa yang saya alami gitu kan. Kalau di UIN Jakarta sendiri, kita menyelenggarakan pemilu itu dilaksanakan oleh badan ad hoc. Badan ad hocnya itu KPM, Apa tuh Kak? itu sebagai komisi penyelenggara pemilu atau komisi pemilihan mahasiswa gitu kan. Yang kemudian ada Bawaslu-nya di situ, tapi namanya bukan Bawaslu, melainkan BPPM, ya kan. Nah di situ kita juga akan melakukan yang namanya pemilihan umum. Di situ juga kita akan melakukan kampanye. Jadi menurut saya ketika kita melihat yang namanya pemilu Indonesia dan di kampus juga ada pemilu, itu bisa menjadi sebuah pembelajaran untuk teman-teman mahasiswa supaya partisipasi berpolitiknya itu tidak hilang dan tidak sirna. Seperti itu mungkin kalau cerita saya. Kalau Kak Melki sendiri di UI itu seperti apa Kak? Kalau tadi kan di UI ada yang namanya KPM sama apa Bawaslu? BPPN. BPPN. Nah kalau di UI sendiri itu apa Kak sekitarnya? Yang paling bikin senang di UI itu kita menerapkan trias politika. Jadi eksekutifnya namanya BEM, kalau legislatifnya namanya DPM, Dewan Perwakilan Mahasiswa. Terus ada juga nih lembaga peradilan yang namanya MM, Mahkamah Mahasiswa gitu. Nah, jadi kalau dalam tahapan pelaksanaan pemilu, kalau di UIN tadi mungkin ad hoc ya, kalau kita itu ada namanya pemilihan raya. Pemilihan raya ini diselenggarakan sama DPM, Dewan Perwakilan Mahasiswa. Gitu. Jadi di pemilihan raya ini ntar kita nyoblos tuh. Nyoblos calon ketua atau wakil ketua BEM-nya, dan kalau maju itu harus berpasangan gitu. Dan juga nyoblos perwakilan kita di DPR gitu. Jadi prosedurnya seperti itu dan juga dilaksanakan sama panitia pemira selayaknya KPU-nya. Bawaslu juga ada gitu. Namanya KPU, Komisi Pengawas gitu. Berarti memang pemira ini sebagai miniaturnya lah ya. Sudah diajarkan simulasi terlebih dahulu sebelum kita berpemilu secara umum gitu ya per Indonesia. Nah, saya penasaran juga nih kalau Kak Melki atau Kak Fadil pernah nggak sih terlibat sebagai badan penyelenggara sebelum mencalonkan diri sebagai eksekutif dan juga legislatifnya? Pernah nggak jadi dari Kak Fadil? Oke, jadi badan penyelenggara dari KPM ataupun BPN ya, maka dia tidak berhak dan tidak memiliki keabsahan untuk mencalonkan diri sebagai calon peserta pemilu gitu. Karena harus netral gitu. Makanya ini juga Bawaslu ini juga netral. KPU ini juga netral, sedangkan kita sebagai mahasiswa berharapan memang seperti itu. Gitu. Karena di kampus Jakarta juga menerapkan hal yang seperti itu pula. Jadi ketika saya berada di saat sekarang, ini secara tidak langsung, secara otomatis saya belum pernah melaksanakan ataupun mengalami sebagai penyelenggara pemilu. Karena saya yang diselenggarakan berarti. Jadi sebelumnya memang sebelum mencalonkan diri mungkin saat kakak tingkatnya mencalonkan diri belum pernah ikut jadi badan penyelenggara di pemira kampus ya. Kebetulan saya dicalonkan juga ketika di tahun 2020 untuk menjadi senat mahasiswa di fakultas. Gitu. Ini belum pernah untuk. Jadi selalu dicalonkan ya. Alhamdulillah yang bisa panas seperti itu. Kalau Kak Melki sendiri sudah pernah terlibat jadi penyelenggara di pemilu kampus? Kalau penyelenggara sebenarnya belum, tapi kalau bersentuhan dengan pemira kampus itu udah berapa kali gitu. Jadi dari tahun pertama itu bahkan ikut menyukseskan salah satu tim lah gitu, nyusun-nyusun soal program-program dan lain sebagainya gitu. Jadi sebenarnya belum pernah jadi penyelenggara dan sekali terlibat di pemilihan ketua BEM, terus ya sekarang sedang mempersiapkan lah proses-proses persiapan lain gitu. Luar biasa sekali. Nah, kita kembali lagi ke urusan pemilu. Sekarang ini kan tahapan sudah berjalan ya, Kak Fadil dan juga Kak Melki.
Nah, kira-kira dari proses pelaksanaan tahapan ini ada nggak sih koreksi atau catatan dari baik dari Kak Melki ataupun Kak Fadil untuk penyelenggara pemilu kita ataupun peserta pemilu? Sepanjang tahapan yang sudah berjalan ini, sepengamatan Kakak. Mulai dari Kak Melki. Ya, sebenarnya kalau ditanya apakah ada koreksi, yang jelas ya kita percaya semua institusi itu jelas punya koreksi. Gitu. Ya. Kayak tidak ada yang sempurna lah. Gitu. Dan itu justru jadi bahan evaluasi yang baik sebenarnya gitu. Kalau dilihat dari proses persiapan, tahapan-tahapan lainnya juga, sebenarnya ada beberapa hal sih ya di proses penyelenggaraan pemilu yang patut untuk kita bersama saksikan gitu. Seperti misalnya pemilihan anggota KPU atau Bawaslu di tiap daerah gitu. Yang mana sebenarnya masyarakat itu kalau menurut saya masih kurang bersentuhan langsung dengan gimana kita bisa melihat nih orang-orang mana nih yang bisa ngawasin pemilu di tiap daerahnya masing-masing ataupun jadi pimpinan KPU untuk kemudian melaksanakan pemilu. Gitu. Jadi ini yang mungkin keterlibatan masyarakatnya di pemilu selanjutnya mungkin bisa ditingkatkan gitu. Dan juga kalau dari KPU-nya sendiri sebenarnya yang kita harapkan itu mampu untuk kemudian banyak ngedengar dari masyarakat gitu soal pelaksanaan pemilu yang baik dan sesuai di tiap daerah itu kayak gimana gitu. Seperti misalnya soal aspirasi-aspirasi yang berkembang dan lain sebagainya. Dan juga yang paling ingin saya komentari itu soal tahapan yang sedang berlangsung sekarang nih, masa sosialisasi. Jadi masa sosialisasi ini sebenarnya jadi pisau bermata dua gitu. Di sisi positifnya penting banget buat masyarakat tahu gimana calon yang kemudian akan memimpin mereka, gimana kemudian tiap calon ini juga bisa menunjukkan bahwa inilah edukasi politik gitu misalnya. Tapi di satu sisi yang lain, sepertinya perlu mekanisme-mekanisme yang diatur lagi, seperti misalnya masa sosialisasi ini pertanggungjawabannya gimana? Tidak ada pertanggungjawaban anggaran kan di masa sosialisasi. Jadi takutnya malah jadi serupa dengan masa kampanye. Kemarin Bawaslu juga sempat memberikan teguran-teguran gitu misalnya. Dan itu fungsi-fungsi yang harus terus dikencangkan. Nah, kalau menurut Kak Fadil sendiri gimana tahapan yang sudah berjalan sejauh ini, koreksi dari Kak Fadil? Jadi memang perlu adanya transparansi terkait apa yang sebenarnya sedang dikerjakan oleh Bawaslu dan KPU itu sendiri. Itu yang pertama kalau menurut saya. Karena trust masyarakat ini jika terus-menerus dilakukan hal seperti itu, tanpa kurangnya transparansi dari pihak KPU, Bawaslu maupun dan lain sebagainya, maka saya yakin masyarakat juga akan mengulur kepercayaannya terhadap institusi pemerintah. Dan itu yang nantinya akan memberikan dampak negatif bagi pemilu tahun 2024. Karena sejujurnya ketika kita melihat angka demokrasi, ketika kita melihat bahwasanya sebuah negara memiliki suara banyak dalam pemilihan demokrasi, memiliki suara penuh dalam pemilihan demokrasi yang mana tidak jauh beda lah sama DPT atau data pemilih tetap gitu, maka itu bisa disebut sebagai negara yang memiliki pendidikan politik yang baik seperti itu. Tapi di sini kita nggak bisa menjudge bahwasanya ketika banyak orang yang golput itu merupakan pendidikan politik yang tidak baik di negara tersebut. Justru yang perlu digarisbawahi dan perlu dianalisa apakah penyelenggaranya mendapatkan kepercayaan dari masyarakat seperti itu gitu. Kemudian juga dari para aktor politiknya. Terkait dengan sosialisasi, saya sepakat dengan apa yang disampaikan Mas Melki bahwasanya sosialisasi yang perlu diberikan oleh KPU dan Bawaslu karena di negara kita ini juga masih saya juga sempat search beberapa video-video YouTube di teman-teman, beberapa TikTok ada yang survei mengenai kapan pemilu itu dilaksanakan. Saya pengen ngomong pemilu gitu. Karena kalau di Jakarta bahasanya pemilu pemilihan mahasiswa gitu. Kapan pemilu dilaksanakan? Banyak yang nggak tahu soal itu. Dan KPU itu banyak yang nggak tahu soal itu. Kemudian kita sebagai mahasiswa, itu banyak yang nggak tahu soal itu. Hanya kita saja yang mendapatkan pendidikan yang bisa mengakses dan ingin mengakses kepada KPU dan Bawaslu. Jadi ketika kita nggak ada giro untuk mengakses, KPU dan Bawaslu juga nggak menjalankan yang namanya sosialisasi yang masif kepada masyarakat, kepada seluruh elemen masyarakat ya, bukan kelompok tertentu gitu. Karena kan notabene kita seperti itu gitu. Sosialisasi tersebut bisa dilakukan pada seluruh elemen masyarakat di Indonesia. Itu eksperimen saya mungkin. Karena tahapan pemilu sebentar lagi, kita harus benar-benar menjalankan pemilu itu dengan baik dan benar. Oke, terima kasih Kak Melki dan juga Kak Fadil. Saya sedikit garis bawahi berarti memang masih diperlukannya transparansi dan juga sosialisasi pendidikan politik yang lebih luas dan masif ke masyarakat ya, sehingga masyarakat yang tidak menyentuh pendidikan secara langsung tetap mendapatkan informasi soal kepemiluan secara utuh gitu ya, seperti itu. Nah, tadi sempat disinggung sama Kak Fadil terkait golput. Aku mau tanya dong, menurut tanggapan Kak Fadil dan juga Kak Melki, sebenarnya pemilihan golput itu gimana sih? Mereka menurut kakak
ya mempunyai hak lah ya untuk tidak memilih, tapi kakak setuju gak dengan pilihan untuk golput dari Kak Melvin? Oke, sebenarnya kalau terkait golput sendiri ya, jelas golput itu hak, karena memilih itu hak. Jadi memilih itu kan bukan kewajiban, tapi memilih itu hak gitu loh. Dan kalau ngomongin golput sendiri, sebenarnya kita harus paham dulu nih konsepsi hak itu apa gitu. Kenapa warga negara itu diberikan hak? Agar dia mampu kemudian menagih haknya tersebut, dan juga dia mampu untuk kemudian berpartisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Jelas kita nggak menyalahkan orang-orang yang golput. Mungkin dia punya faktor-faktor sendiri gitu misalnya. Misalnya dia tidak percaya dengan calon-calonnya, atau mungkin edukasi politiknya kurang kencang, atau mungkin sosialisasi tiap paslon ke mereka tidak ada yang berhasil menaik perhatian gitu misalnya. Tapi yang jelas sebenarnya tidak menjadi golput itu pun sebuah hal yang baik gitu. Kenapa? Karena tadi konsepsi hak gitu ya. Dengan kita tidak golput, kita jadi punya legitimasi untuk kemudian menagih janji para pemimpin yang kita pilih. Itu yang pertama. Dengan kita tidak golput, kita kemudian jadi punya legitimasi untuk, ya gue pengen nih aturan ini disahkan, saya pengen aturan ini kemudian dikecapkan ini. Jadi kita punya banyak hal, punya banyak wadah untuk kita menyuarakan sesuatu. Dengan kita kemudian tidak golput, kita sudah berpartisipasi untuk sebuah kemajuan gitu. Ya, kembali lagi ya, tadi golput atau tidak itu menjadi pilihan, tapi dengan tidak golput juga banyak hal baik lainnya yang mengikuti gitu. Kalau Kak Fadil sendiri tanggapan terkait pemilihan golput itu gimana? Golput itu kalau kita pakai sebuah teori bisa memilih dan bisa tidak memilih, itu adalah sebuah pilihan menurut saya. Ketika ada suatu hal yang menegaskan untuk dilarang adanya golput, maka menurut saya ketika sudah ada orang yang berkata seperti itu, berdasarkan pasal 308 di Undang-Undang Pemilihan DPR, Undang-Undang Pemilu bisa kita sebut, itu dijelaskan bahwasanya yang melarang ataupun yang memberikan kekerasan untuk memaksa seseorang untuk memilih itu kena pidana. Nah, di sini tuh tafsir memilih itu bermacam-macam gitu. Ada yang memilih untuk memilih partai A, partai B, partai C, memilih presiden 01, 02, ada juga yang memilih untuk tidak memilih gitu. Itu kan sebagai pilihan juga, life is choice gitu kan. Nah, ketika kita berbicara tentang kenapa sih mereka golput, ya benar, apa yang harus kita analisis di negara kita ini apa gitu, kekurangannya apa, masyarakat apa. Mungkin kalau menurut saya ada beberapa faktor orang itu melakukan golput. Boleh sedikit cerita? Iya. Menurut saya ada dua faktor. Yang pertama ini great faktornya gitu. Yang pertama faktor internal, yang kemudian juga ada faktor eksternalnya. Faktor internalnya mungkin karena teknis. Kita biasanya kalau pemilu gitu kan, kebetulan kalau misalnya kakak tadi bilang saya di pemilu UIN Jakarta bukan sebagai penyelenggaranya, tapi saya juga ikut terlibat untuk membantu teman-teman yang mengikuti pemilu itu sendiri gitu kan. Di penghitungan suara itu ada yang dinamakan sebagai margin error. Margin error itu disebut jika orang tersebut tidak bisa melakukan yang namanya pemilihan atau datang ke TPS kalau bahasa kitanya di Indonesia. Nah, margin error tersebut disebabkan mungkin karena ada kesalahan teknis. Itu yang pertama. Mereka sedang sakit mungkin, atau mereka sedang melakukan yang namanya kegiatan di luar. Jadi ada beberapa faktor teknis. Yang kemudian juga ada faktor pekerjaan kalau menurut saya. Ketika seseorang itu bukan hanya digaji berdasarkan bulanan, tapi digaji berdasarkan intensitas mereka bekerja. Contoh, mohon maaf, abang Gojek yang biasanya saya komunikasikan gitu, abang Gojek yang biasanya saya coba kolaborasi dengan mereka untuk saya menumpangi mereka, saya mendapatkan keuntungan, mereka juga mendapatkan keuntungan gitu kan. Itu kan mereka nggak digaji 1 bulan sekali gitu kan. Tapi mereka itu digaji berdasarkan intensitas pekerjaan mereka gitu. Ketika mereka tidak melakukan pekerjaan yang memiliki intensitas tinggi, maka gajinya tidak akan sampai kepada apa yang mereka cita-citakan. Kan seperti itu. Mungkin karena ada beberapa faktor tersebut, yang kemudian faktor eksternal itu sendiri. Yang salah satu faktor eksternal itu merupakan adanya edukasi dari partai politik ataupun peserta pemilu ataupun calon yang nantinya akan mencalonkan sebagai presiden, entah itu DPR, MPR, dan lain sebagainya. Karena dengan adanya hal tersebut, saya yakin ketika muncul lagi isu-isu tahun 2019 tentang kadrun dan apalah itu kan, yang kemudian nanti akan muncul lagi semisal di tahun 2024, orang yang pusing dengan hal tersebut ya
ini ngapain sih orang-orang pada kayak gini soal politik, ya udah deh mending gue golput aja gitu. Ini orang ngapain sih, nggak ada yang benar. Karena khawatirnya gini loh Kak, ketika kubu A saling menjelekan kubu B dan kubu B juga menjelekan kubu A, maka yang akan tercipta itu konstruksi berpikir masyarakat yang berpikir akan seperti ini. Apa iya saya diharuskan untuk memilih yang tidak terlalu buruk dari yang terburuk gitu? Nggak ada yang baik gitu. Dari yang tidak terburuk, dari yang tidak terlalu buruk, dari yang terburuk gitu. Nah, jadi dengan adanya hal tersebut, mungkin ketika saya memposisikan menjadi orang-orang yang melakukan golput, itu wajar saja dan sah-sah saja. Justru harusnya kita berintrospeksi diri gitu. Apakah politik di Indonesia sudah sedewasa ini atau belum gitu kan? Mungkin seperti itu. Menarik sekali nih. Terkait apakah demokrasi di Indonesia sudah terdemokratisasi dengan baik, saya juga mau tanya sedikit nih. Kekhawatiran pribadi baik dari Kak Melki dan juga Kak Fadil untuk pemilu 2024, jika berkaca di 2019 kemarin kan banyak sekali ya problematika, kita tidak bisa menafikan itulah. Kira-kira ada kekhawatiran pribadi dari Kak Melki dan juga Kak Fadil yang ingin disampaikan terkait pemilu mendatang dari Kak Melki? Oke. Saya rasa kekhawatiran itu hal yang harus ada. Kenapa? Karena kita sebagai rakyat itu memang harus selalu khawatir dan selalu bersikap kritis pada apa yang kemudian terjadi di negara ini gitu. Kekhawatiran yang paling pertama terkait sistem demokrasinya adalah kita tidak lagi berbalas-balasan argumentasi dengan argumentasi, tapi argumentasi dibalas pakai caci maki ataupun serangan-serangan personal yang ad hominem. Jadi seringkali pemilu itu bukan jadi tempat jualan program, tapi jualan identitas, tapi juga jualan kepentingan golongan, ataupun sekedar jualan janji-janji yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Jadi jangan sampai kita terjebak pada pertikaian itu lagi. Itu yang pertama gitu. Tolong balaslah argumentasi dalam demokrasi itu dengan tidak serangan-serangan yang ad hominem gitu misalnya. Itu yang pertama. Terus kekhawatiran yang kedua adalah sebenarnya lagi-lagi kepada penyelenggara pemilu gitu, KPU dan Bawaslu. Sampai sekarang kita harapkan tetap terus on the track gitu loh. Jadi apapun yang Bawaslu dan juga KPU kerjakan, dan juga kemudian ketika DKPP bekerja gitu misalnya ya, kita harapkan itu dapat bekerja sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang ada gitu. Tidak menyalahi aturan, ataupun juga mampu dipertanggungjawabkan netralitas, independensinya, dan juga ketaatannya lah pada sistem hukum yang berlaku gitu. Ini kan selama ini KPU dan Bawaslu sudah bekerja untuk proses persiapan dan lain sebagainya gitu. Tapi tiba-tiba ada putusan PN Jakpus tentang penundaan pemilu selama beberapa bulan ya, sehingga kita harus menunda hingga hampir 2 tahun gitu ya. Sehabis putusan tersebut, tentunya kan ini akan jadi masalah besar yang harus KPU dan Bawaslu tuntaskan habis-habisan. Kalau perlu banding habis-habisan sampai kelar. Gitu. Itu yang kita harapkan gitu, sebagai masyarakat. Yang ketiga, kekhawatirannya adalah politik polarisasi sebenarnya. Itu lagi-lagi jadi ketakutan yang paling besar. Dan itu bisa terjadi kalau nomor 1 dan nomor 2 tadi, pendapat saya yang pertama tentang gimana argumentasi itu nggak dibalas dengan argumentasi, dan pendapat kedua tentang independensi penyelenggara itu terjadi, ya lagi-lagi kita dihadapkan dengan hal tadi gitu, politik polarisasi gitu. Jadi politik polarisasi ini jadi musuh utama karena dia adalah pintu masuk bagi semua argumentasi yang tidak dibalas dengan argumentasi, dan dapat dihadirkan karena independensi penyelenggara pemilu yang dipertanyakan. Jadi itu yang kita tidak inginkan terjadi. Kita harapkan pemilu itu jadi tempat adu gagasan lah, biar konstruktif lah. Jadi gak cuma sekedar pertikaian golongan, identitas, apalagi jualan hal-hal yang tidak bisa dipertanggungjawabkan gitu. Kalau Kak Fadil sendiri gimana kekhawatirannya? Oke, mungkin kekhawatiran itu ada banyak ya. Karena pemimpin hal yang seperti dinamis, politik dinamis dong. Nggak ada teman sejati yang ada atau sejati kan itu semua ya orang berpolitik. Di sini ketika satu kubu berkoalisi dengan kubu lain dan menciptakan sebuah konkret dan kesepakatan bersama, maka itu bisa dijadikan sebagai eksekusi bersama. Maka kekhawatiran-kekhawatiran inilah yang mungkin saya rasakan. Banyak sekali aroma-aroma yang mungkin ada sedikit tercium dari banyak orang yang tidak sepakat dengan adanya penundaan pemilu, dan ada juga tercium aroma-aroma keputusannya penundaan pemilu itu ada sedikit tersusanan dari soal PN kemarin, tujuannya buat apa lagi gitu.
terus soal lain sebagainya lah. Karena dengan adanya penundaan pemilu, kalau menurut saya akan memiliki harapan pemilu berjalan dengan semestinya yang sudah disepakati oleh kita bersama. Ketika ada penundaan pemilu, maka sebuah oligarki itu benar adanya nyatanya. Maka dari itu, saya sangat mengharapkan pada KPU, Bawaslu, apapun yang terjadi, kondisi apapun yang terjadi, itu harus tetap dijalankan pemilu tersebut. Karena ketika tidak menjalankan pemilu tersebut, itu sudah menyalahi konstitusi dan dasar. Seperti ya, kalau emang mau dirubah, ya ini dulu. Siapa yang mau amat? Kan kita negara hukum ya, civil law. Jadi ya mau nggak mau, apapun yang kita lakukan harus sesuai dengan hukum yang ada di setiap soal KPU dan Bawaslu, KPP dan sebagainya. Jika terjadi semua money politik, itu yang tidak bisa disalahkan hanya dari satu pihak aja, nggak bisa kayak gitu. Tapi semua pihak perlu untuk disalahkan, gitu. Dari penerimanya, dari yang memberinya. Tapi yang perlu saya garis bawahi, yang paling harus disalahkan adalah pemberinya itu sendiri. Ngapain mereka memulai? Masyarakat memang membutuhkan, jujur aja. Ketika kita berada di lapangan, ada tawaran uang itu, kemudian orang tersebut membutuhkan uang tersebut untuk bayar hutang lah, bayar apa, ada tawaran seperti itu. Ya mau lakukan sedikit kak, kan lumayan. Itu terbalik, panas dan sebagainya. Jadi kesalahan-kesalahan itulah yang memberikan kebobrokan berpolitik di Indonesia kepada masyarakat, yang mana pendidikan tersebut diberikan bukan oleh orang-orang bodoh, tapi yang saya rasa mereka adalah orang pintar yang menjadi aktor-aktor politik yang memberikan pendidikan tersebut. Mereka sengaja membuat Indonesia menjadi seperti itu, karena dengan uang segalanya jalan, seperti yang dikatakan Solski gitu. Di dalamnya yang namanya politik kuasa media gitu kan, bahwa kita semua sudah berhamba kepada uang. Itu yang kedua. Yang ketiga itu mengenai politik identitas itu sendiri. Banyak sekali hal-hal yang terjadi di Indonesia masih saja terkait dengan politik identitas. Memang hal itu tidak bisa dipisahkan, entah dari cinta kesamaan beragama, kesamaan suku, kesamaan dan lain-lain sebagainya yang sifatnya menimbulkan kekacauan dan kechaosan. Kemarin tahun 2019 itu mungkin kita bisa menganalisis kenapa mereka berantem. Karena memang perbedaan latar belakang dari paslon A dengan paslon B, dari pendukung paslon A dengan pendukung paslon B. Ada perbedaan latar belakang, bukan perbedaan gagasan. Menurut saya masyarakat Indonesia itu harus memiliki pemikiran yang lebih progresif terkait apa yang sebenarnya digagas oleh para calon. Jadi yang diadu adalah gagasannya, bukan politik identitasnya. Karena ketika gagasan itu diadu, saya yakin berapa kali mengadu gagasan, beribu-ribu kali gagasan tersebut ya, itu tidak akan menimbulkan kechaosan. Karena yang dipikirkan adalah bagaimana cara membuat negara ini menjadi lebih baik. Oke. Masa iya kita membuat negara ini lebih baik, tapi dengan cara kechaosan sendiri kan nggak logis dan juga. Tapi ketika membahas mengenai yang mereka bawa bukan terkait gagasan, bukan terkait argumen, tapi terkait dengan politik identitas, bahwasanya kita memiliki kesamaan A dengan kawan-kawan A, maka pilihlah aku gitu. Terus yang B memiliki kesamaan B dan B lah aku gitu. Ya akhirnya teman-teman yang ada di Grassroots yang memang sudah fanatik terhadap pemimpin tersebut itu akan melakukan apa yang bisa dilakukan oleh mereka. Pun jika harus melakukan biar sebuah itu pasti akan dilakukan. Itu masyarakat Indonesia. Makanya yang memberikan pendidikan politik itu bukan sekolah juga, bukan hanya sekolah, bukan hanya KPU, bukan hanya Bawaslu, tapi aktor-aktor politik yang memang berniat untuk menjalankan diri sebagai public figure di politik, menjadi aktor politik, dia harus memberikan edukasi kepada masyarakat. Seperti itu. Kalau saya dari kesimpulan tadi banyak sekali kekhawatiran mulai dari politik identitas, money politik, polarisasi yang tercipta, hoax dan segala hal lainnya. Kira-kira kakak-kakak sebagai agents of change gitu ya, mahasiswa, kan? Apa sih yang bisa mahasiswa lakukan untuk mensukseskan pemilu menurut Kak Fadili? Oke. Yang bisa kita lakukan untuk mensukseskan pemilu, yang pertama kita cek dulu sama kita terdaftar enggak.
Itu yang pertama. Oke. Masalah kita kemana nih, kan jadi pertanyaan juga. Kalau di UB ada teman-teman yang suaranya nggak bisa masuk, ditanyakan itu kemana itu suaranya. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika kita sebagai mahasiswa tentu saja perlu ada yang pengawalan khusus, karena seperti yang sering disebut-sebut oleh banyak orang bahwasanya mahasiswa sebagai tonggak utama dari aspirasi masyarakat. Kita bersama-sama dengan masyarakat yang ingin berjuang, kita bersama-sama untuk membangun negara ini untuk menjadi lebih baik lagi. Seperti yang Bapak bilang sebagai agent of change, agent dari namanya perubahan. Tapi perubahan ini menunjukkan ke arah yang lebih baik. Pengawalan tertentu itu harus kita lakukan. Jadi kalau Bawaslu itu punya program yang namanya pengawasan pemilu terhadap KPU, terhadap terjadinya suara-suara yang penyelewengan dan lain sebagainya, kita sebagai mahasiswa, sebagai masyarakat Indonesia, tanpa diminta Bawaslu sekalipun, sudah seharusnya sadar bahwasannya kita juga yang harus menjadi pengawas atas pemilu itu sendiri, karena kita sendiri yang ada di TPS gitu, kita yang berada langsung di lapangan. Mungkin itu cara sebagai mahasiswa untuk mengawal pemilu. Itu ada cara yang salah satu cara dari banyak cara. Mungkin kalau saya cerita bagaimana cara yang lebih komprehensif lagi, kita puasa. Betul. Nah, kalau menurut Kak Melki, peran mahasiswa untuk mensukseskan pemilu apa sih? Banyak peranannya ya sebenarnya. Yang pertama itu tadi silahkan pikirkan dengan matang mau menggunakan hak suaranya atau enggak. Dan harus paham konsekuensi dari tidak menggunakan ataupun menggunakan hak suara tadi. Sehingga peranan pertama yang perlu mahasiswa lakukan adalah harus ada edukasi politik. Jadi kan kita udah diberkahin nih kalau kita itu kita percaya bahwa kalau kita pakai amatir tapi di sininya udah ada bendera merah putih, artinya kalau bendera merah putihnya lagi ada kenapa-napa, kondisi negerinya lagi ada sesuatu, artinya kita nggak boleh cuma diem gitu. Nah jadi yang bisa kita lakukan adalah turut membantu edukasi politik tersebut. Sampaikan pada masyarakat suara kita akan berharga seperti apa, dan sampaikan pada masyarakat bahwa apa yang betul-betul akan terjadi jika kita memilih dan tidak. Dan yang paling penting harus kita sampaikan pada masyarakat bahwa yang paling penting ketika kita memilih tersebut, kita jadi punya legitimasi untuk kemudian bisa ngomong orang yang kita pilih untuk menyukseskan apapun yang sedang kita pikirkan, ataupun bisa ngomong ke orang yang kita pilih untuk berpihak pada kita selama 5 tahun ke depan. Itu bisa jadi hal paling penting untuk kita sampaikan dalam edukasi politik. Dan yang kedua sebenarnya terserah ya, kalau pengen berpartisipasi dalam proses yang struktural juga nggak jadi masalah, entah itu pengen jadi pengawas pemilu gitu misalnya, kan ada program pengawas pemilu gitu misalnya ya, atau kemudian ingin menjadi relawan di tiap TPS, atau mungkin teman-teman kampus itu bisa membuat TPS A5 gitu misalnya, atau dan lain sebagainya, kan bisa juga dilakukan. Jadi silakan menggunakan faktor-faktor struktural yang mungkin bisa kita lakukan. Dan yang ketiga sebenarnya yang paling penting yang bisa mahasiswa lakukan itu tetap berisik sebenarnya. Kenapa? Karena dengan berisik kita kemudian akan terus bisa mengawal secara komprehensif pelaksanaan pemilu itu dengan maksimal. Berisik bukan berarti salah ya, bukan berarti juga harus menggunakan cara-cara keras dan lain sebagainya. Berisik itu berarti terus bersuara. Gitu. Jadi seandainya kita melihat bahwa ada yang salah atau ada yang tidak beres, harus segera diingatkan. Itu yang pertama. Dan juga ketika kita melihat banyak peranan-peranan KPU, Bawaslu ataupun DKPP bisa ditingkatkan, kita suarakan. Dan jika kita melihat ada itikat buruk untuk mengganggu pesta demokrasi itu, kita juga harus suarakan. Dan yang jelas mahasiswa harus tahu bahwa selama 10, 20 hingga 30 tahun ke depan, suara-suara kita sebenarnya yang akan berpengaruh bagi pembangunan bangsa gitu. Dan kita juga yang kemudian akan jadi faktor pemain penting dalam konstruksi bangsa ke depan. Sehingga yang paling penting yang bisa saya bilang adalah bijaklah dalam memilih. Jadi pilih pemimpin itu yang benar-benar bisa mewakili suara kita sebagai pemilih muda. Kita nggak butuh orang-orang yang ngaku pemilih muda tapi cuma sekedar joget-joget di TikTok. Kita nggak butuh pemilih muda tapi kita nggak butuh pemimpin yang katanya pemimpin muda tapi nggak pernah berpihak sedikit pun pada kepentingan pemuda. Kita nggak butuh juga pemimpin muda tapi yang sekedar cuma pencitraan atau kemudian bagi-bagi sembako atau kemudian sekedar berlaga lempar-lemparan pantun di Twitter ataupun di TikTok, tapi nggak ada satupun kebijakan-kebijakan penting untuk pemuda. Nggak ada satupun isu-isu bagus yang disampaikan untuk kelangsungan hidup pemuda ke depan, seperti misalnya kelestarian lingkungan hidup gitu misalnya, isu-isu perempuan, isu-isu kekerasan seksual dan lain sebagainya. Kan itu isu-isu yang sedang melekat dengan anak muda. Tapi kalau mereka nggak nyuarain itu,
cuma joget-joget di TikTok atau lempar-lempar pantun terus dibalas cakep di Twitter atau di TikTok gitu. Nah, itu bukan pemimpin yang cocok untuk dipilih oleh pemilih muda gitu. Nah, perlu saya sampaikan juga kalau di Bawaslu ini ada yang namanya program pengawasan pemilu partisipatif. Jadi, sahabat Bawaslu di seluruh Indonesia nggak hanya badan ad hoc ataupun penyelenggara saja yang bisa mengawasi jalannya proses demokrasi kita, tapi kakak-kakak mahasiswa seperti Kak Melki dan juga Kak Fadil bisa banget ikut terlibat. Nah, masyarakat awam juga sangat diharapkan menjadi kepanjang tangan Bawaslu untuk melaporkan kiranya dugaan pelanggaran yang terjadi di daerah teman-teman semua, tentunya dengan melapor ke Bawaslu terdekat. Jadi memang sekarang itu musimnya kolaborasi gitu ya. Bawaslu tidak bisa sendiri, Bawaslu membutuhkan banyak bantuan dari masyarakat, mahasiswa dan juga sebagainya untuk ikut terlibat aktif dalam melakukan pengawasan pemilu kita. Nah, terakhir mungkin closing statement terkait pesan Kak Melki dan juga Kak Fadil untuk teman pemilih khususnya pemilih muda di 2024. Boleh Kak Melki dulu? Oke. Sebenarnya sedikit mengulang dari apa yang disampaikan sebelumnya gitu. Sebagai pemilih muda kita punya faktor penting. Suara-suara kita akan jadi suara-suara yang besar di pemilu 2024, bahkan jadi suara terbanyak ya golongannya di 2024. Dan itu artinya suara-suara dari pemilih muda itu akan memainkan faktor terbesar dalam pembangunan bangsa 5 tahun ke depan. Jadi syarat saya untuk semua pemilih muda, pilihlah pemimpin yang betul-betul mewakili kepentingan pemilih muda. Pilihlah pemimpin yang betul-betul mampu, paham, dan bisa melaksanakan hal-hal penting yang dirasakan oleh pemilih muda. Kita butuh pemimpin yang bisa ngasih gagasan penting. Ya, kita butuh pemimpin yang bisa betul-betul nunjukin keberpihakannya sama isu-isu yang dipeduliin sama anak-anak muda. Jadi, yang paling penting itu jadi pemilih yang bijak, pemilih yang cerdas, mampu menelaah semua gagasan, agar tahu ke depannya suara kita dikemanakan. Kalau Kak Fadil, closing statement untuk pemilih muda di pemilu 2024. Siap. Yang perlu kita lakukan adalah melakukan pesta demokrasi 2024 ini dengan sangat meriah, tanpa adanya suatu hal yang sifatnya chaos ataupun memberikan kekerasan ataupun merugikan bagi bangsa dan negara. Sebuah hal yang dinamakan sebagai konstruksi berpolitik dan memberikan efek negatif dari politik itu adalah sebuah hal yang wajar. Tapi yang bisa kita lakukan adalah meminimalisir, bukan berarti menghilangkan efek politik tersebut. Karena politik selalu disebut sebagai sebuah hal yang dinamis, sebuah hal yang memang tidak memiliki kesepakatan bersama atas seluruh manusia. Pasti memiliki perbedaan-perbedaan di samping itu. Sehingga hal yang perlu kita lakukan adalah meminimalisir. Dan pasca sesudah tahun 2024 ataupun sesudah pemilihan umum tersebut, maka perlu adanya pendewasaan politik antara aktor politik, partai politik, dan mahasiswa, masyarakat di Indonesia kita tercinta ini, dengan melakukan yang namanya rekonsiliasi. Karena kalau kita nggak bersatu, negara apa ini akan senang gitu kan. Jadi ketika melihat internal domestik di Indonesia sedang aur-auran, sedang acurat-acurat, saya yakin negara lain di luar negara Indonesia itu akan melakukan sebuah kesempatan dan melakukan kesempatan tersebut dalam kesempitan. Maka dari itu, hal yang perlu kita gagas bersama di sini adalah pengawasan politik itu perlu untuk dilakukan, pengawasan pemilu perlu untuk dilakukan. Supaya tidak terjadi kecurangan-kecurangan lagi nantinya di tahun 2024. Karena di tahun 2019 kan banyak dugaan-dugaan kecurangan tersebut. Maka dari itu, sebagai mahasiswa, sebagai manusia, sebagai masyarakat Indonesia, pesan saya adalah untuk melakukan yang namanya pengawasan partisipatif. Walaupun bukan termasuk ke dalam struktural, bukan termasuk ke dalam perintah kaki tangan daripada KPU maupun Bawaslu untuk melakukan pengawasan di negeri kita tercinta ini dalam pemilu 2024, tapi kita memiliki hak dan hal tersebut berangkat dari yang namanya kesadaran diri kita sendiri gitu. Kesadaran akan demokrasi yang perlu kita jaga bersama selama satu periode ke depan. Karena cukup disayangkan juga ketika kita melakukan sesuatu yang salah, maka itu efeknya akan sampai kepada satu periode ke depan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Saya boleh pegang komitmen dari Kak Melki dan juga Kak Fadil, Kak Melki maupun Kak Fadil siap ya untuk mensukseskan pemilu 2024. Sure. Kak Melki siap, Kak Fadil? Sure. Oke. Nah, di Bawaslu ini ada tagline, mungkin kita bisa menyuarakannya bersama. Bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan daerah pemilu.
Kak Melki dan Kak Fadil, tidak terasa kita sudah cukup panjang nih membicarakan soal pemilu gitu ya. Terima kasih sudah membersamai kami di podcast Bawaslu. Semoga pemilu 2024 berjalan dengan sukses, berjalan dengan lancar, aman, dan dapat menjadi tolak ukur bagi pemilu-pemilu di negara lainnya gitu ya. Tentunya kita menginginkan Indonesia menjadi salah satu negara yang paling demokratis ya di seluruh dunia. Oke. Terima kasih sekali lagi. Sampai jumpa di podcast episode yang akan datang. Salam awas gitu ya. Salam awas. Dadah.